Assalamualaikum ta'ala warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Al-mu'an'an. Al-mu'an'an. Hadis mu'an'an. Apa itu hadis mu'an'an? Oke. Saya akan coba bacakan. Huwal hadithul ladzi ruwiya bi lafzi an. Al-mu'an'an adalah hadis yang diriwayatkan menggunakan lafaz an min ghairi bayanin litahditsi awil ikhbari awis sama'i, tanpa ada penjelasan perihal tahdits. Tahdits itu ketika hadis, saya kemarin kan sempat membacakan cara-cara membaca hadis. Kadang-kadang akhbarani artinya adalah telah memberiku kabar guruku. Guruku telah memberiku kabar. Kemudian guru kita ngomong lagi, telah memberiku kabar guruku, begitu seterusnya. Atau tahdits, telah memberiku hadis, telah menceritakan kepadaku, haddatsani atau haddatsana. Atau awis sama' atau melalui bahasa sama' yang artinya adalah mendengar. Biasanya seorang muhadits berkata, sami'tu syaikhi, sami'tu fulanan. Aku mendengar guruku berkata, dia kemudian, dan seterusnya. Ini namanya adalah cara meriwayatkan hadis. Cara meriwayatkan hadis dari kamu ke murid kamu, murid kamu ke muridnya, itu ada 8. Gak akan saya bahas semuanya di sini. Ada menggunakan arad, ijazah, munawalah, kitabah. Ada dengan cara gurunya yang membacakan hadis kepada muridnya, atau ada dengan cara muridnya yang membacakan hadis di hadapan gurunya, sehingga nanti kalau muridnya yang salah, gurunya yang akan menegur, atau gurunya yang menuliskan hadis, atau mungkin dengan cara, dan banyaklah cara-caranya. Nah, ada satu, saya tiba-tiba ingin cerita nih, untuk menunjukkan kepada teman-teman sekalian bagaimana kemudian hadis itu begitu mulianya, luar biasa. Tingkatan tertinggi dari cara meriwayatkan hadis adalah ketika seorang, ini ada khilaf sebenarnya, ini ada khilaf. Ketika seorang guru membacakan di hadapan murid. Jadi bukan murid yang baca ke guru, tapi guru yang baca ke murid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Sehingga banyak sekali orang-orang terdahulu yang mendatangi para ulama-ulama hanya untuk bisa mengucapkan haddatsani asy-syaikh fulan, telah menceritakan kepadaku. Kapan kalimat haddatsani ini muncul? Ketika gurunya yang membacanya. Ketika guru baca ke murid, muridnya nanti ngomong haddatsani, telah menceritakan kepadaku. Nah, Imam Malik rahmatullah ta'ala alaih, gurunya para guru, gurunya Imam Syafi'i, guru Imam Ahmad walaupun tidak langsung, gurunya Imam Al-Bukhari memang tidak langsung, gurunya Imam Muslim, dan banyak ulama. Imam Malik muhadits, orang keren, orang hebat, orang luar biasa. Harun ar-Rasyid, kalian pernah dengar Harun ar-Rasyid? Ini khalifah. Dan khalifah dulu berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang ya presiden, ya sekedar presiden, wilayah satu gitu. Kalau khalifah dulu lebih besar namanya dibandingkan presiden manapun yang ada di zaman sekarang. Namanya gede banget. Dan Harun ar-Rasyid adalah khalifah di masa kejayaan Islam. Ya kan? Dimana waktu itu ilmuwan-ilmuwan telah berkumpul di masa beliau. The Golden Age of Islam. Di masa Harun ar-Rasyid. Kalian bacalah sendiri. Saya malas bercerita tentang Harun ar-Rasyid sekarang. Harun ar-Rasyid, di samping kehebatannya yang luar biasa, beliau itu cinta ilmu. Makanya ada sebagian dari orang ya yang mulai ngejek-ngejek Harun ar-Rasyid. Kemudian Harun ar-Rasyid diceritakan bertemu dengan siapa namanya itu? Abu Nawas, atau yang bahasa lainnya Abu Nuwas. Ini terjadi cekcok Abu Nuwas bersama khalifah. Itu banyak yang palsu. Kalian hati-hati. Jadi ketika kalian banyak mendengar cerita Abu Nawas dan raja, terus ternyata raja ini masuk cerita Harun ar-Rasyid, itu cerita palsu semua. Karena Harun ar-Rasyid ini, beliau ilmuwan, beliau orang hebat, khalifah yang begitu luar biasa, dan alim, orang hebat itu, cerdas. Jadi gak yang sebodoh diceritakan di cerita-cerita tulisan-tulisan pendek. Enggak, memang ada sebagian sekte ya yang mereka tuh benci sama Harun ar-Rasyid.
Nah, akhirnya mereka bikin cerita-cerita palsu untuk menjatuhkan Harun ar-Rasyid. Hati-hati kalian. Nah, Harun ar-Rasyid, di samping beliau adalah orang hebat, Harun ar-Rasyid ini seringkali mendatangi para ulama untuk menimba ilmu dari mereka. Jarang sih mendatangi, lebih seringnya manggil para ulama untuk datang ke tempatnya. Waktu itu, Harun ar-Rasyid pengen mendapatkan hadis dari Imam Malik. Pengen mendapatkan hadis dari siapa? Dari Imam Malik rahmatullah ta'ala alaih. Akhirnya mengirim surat, nyuruh bawahannya, nih kirim surat ke Imam Malik, Imam Malik biar datang ke istanaku. Kemudian Imam Malik radhiyallahu an adalah orang hebat, orang keren. Imam Malik seakan-akan pengen ngomong gitu, ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Tapi karena Imam Malik itu ingin menghormati seorang khalifah, dan ini kewajiban kita bagi orang Islam, kita wajib untuk menghargai pemimpin, ya. Karena ingin menghargai khalifah, beliau pakai bahasa lain lah. Ya, ini dibilang, wahai raja, sesungguhnya ilmu itu datang dari keluargamu. Nah, karena Harun ar-Rasyid ini masih berasal dari keluarga Rasulullah SAW. Berasal dari keluargamu. Apabila engkau memuliakan ilmu dengan mendatanginya, maka ilmu itu akan mulia. Namun ketika engkau kemudian merendahkan ilmu itu, nanti ilmu juga bakalan rendah. Jadi, dan Harun ar-Rasyid sangat menghargai ilmu pengetahuan, ya. Beliau akhirnya datang ke majelisnya Imam Malik. Dan beliau minta sesi private. Tapi Imam Malik bilang, wahai Harun ar-Rasyid, wahai khalifah, sesungguhnya ilmu ini akan rusak kalau dibikin eksklusif bagi sebagian orang saja, di mana ilmu itu hanya bisa dinikmati oleh orang-orang besar saja. Bukan begini ilmu, wahai khalifah. Harun ar-Rasyid paham. Baik, wahai Syekh, wahai Aba Abdillah, wahai Imam Malik. Itu kunyahnya Imam Malik ya, Aba Abdillah. Baik. Akhirnya, lalu apa perkataan Harun ar-Rasyid di hadapan Imam Malik? Kalau begitu, wahai Syekh, tolong bacakan saya hadis. Agar apa? Agar Harun ar-Rasyid bisa mengucapkan, haddatsani Malik, telah memberiku hadis, telah menceritakan kepadaku Malik. Harun ar-Rasyid, beliau pecinta ilmu, dan beliau ingin juga untuk mendapatkan kebesaran kalimat haddatsani Malik, telah memberiku hadis Imam Malik. Imam Malik dengan kebesaran namanya di ngemis loh Harun ar-Rasyid. Tapi Imam Malik ini menolak dengan halus. Lalu Imam Malik berkata kepada Harun ar-Rasyid, wahai khalifah, sesungguhnya aku tidak pernah lagi untuk membacakan hadis di hadapan orang lain dari tahun sekian sampai sekian sampai sekian sampai sekian. Kalau engkau, wahai khalifah, betul-betul ingin untuk mendapatkan hadis, nanti dibacain sama murid saya, engkau dengarkan hadis itu darinya, dan aku akan berada di sini untuk mendengarkannya. Harun ar-Rasyid memuliakan Imam Malik. Akhirnya Harun ar-Rasyid ya manut-manut aja sama Imam Malik. Dan begitulah. Harun ar-Rasyid orang hebat, orang keren, orang yang tapi masih mau ngalah sama ahli ilmu. Ini caranya kalau pengen sebuah negara itu jadi hebat, the golden age of Islam ini kembali naik, hormati para ulama. Hormati para ulama. Pejabat yang menghormati ulama, bukan ulama yang ngejar-ngejar pejabat. Salah. Makanya ada satu istilah, kehancuran itu akan muncul ketika ulamanya ngejar-ngejar pejabat, dan sebuah negara itu akan maju kalau pejabatnya ngejar-ngejar ulama. Itu. Nah, ini yang ngejar siapa? Bukan Imam Malik ngejar khalifah, tapi khalifah ngejar Imam Malik. Akhirnya apa? The golden age of Islam. Akhirnya sejarah-sejarah Islam yang kita dengar begitu keren luar biasa muncul di zaman beliau. Nah, udah kita gak usah ngomongin itu. Nah, di samping itu, suatu hari dicerita berbeda. Jadi dalam artian Harun ar-Rasyid gagal mendapatkan hadis dari Imam Malik dari lisannya Imam Malik. Gagal ya? Gagal. Di momen yang berbeda, ada seorang pemuda yang bernama Hisham. Hisham ini adalah seorang periwayat qiraah. Jadi beliau ini ahli qiraah Quran. Dan gak paham-paham amat perihal hadis. Tapi beliau, waktu itu, pengen juga dapat hadis. Nah, di masa mudanya beliau itu miskin. Dari daerah yang tidak diketahui namanya, dari antah berantah. Tapi beliau itu cinta sama ilmu.
Kebetulan ayahnya punya 2 rumah. Satu rumah dijual. Satu rumah dijual. Ngapain ayahnya jual satu rumah? Nak, ini nak, duit hasil jual rumah tadi itu kamu pakai buat belajar ke Imam Malik ya. Sana, pergi ke Imam Malik. Berangkatlah Hisham ke tempatnya Imam Malik. Majelisnya Imam Malik ini, Imam Malik itu begitu memuliakan hadis. Kalau majelis hadis beliau itu dimulai, orang-orang itu mingkem, dengerin hadis, gak usah ngomong. Kenapa? Ini bukan karena Imam Malik itu memuliakan diri beliau, tapi Imam Malik ingin memuliakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum majelis dimulai, Imam Malik akan bertanya kepada para jamaah sekalian, sekarang kita mau ngomongin fikih, apa mau ngomongin hadis? Kalau mereka jawab fikih, ya udah Imam Malik langsung keluar, apa pertanyaanmu? Dia jawab satu-satu. Tapi ketika jamaah bilang, kami ingin mendapatkan hadis, wahai Imam Malik. Imam Malik masuk ke rumahnya, pakai pakaian yang paling bagus, wudu, pakai bukhur, pakai parfum yang paling mewah, pakai imamah, duduk di atas singgasananya layaknya singgasana raja. Begini. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka Imam Malik ingin memuliakan majelis hadis. Dan ketika hadis telah dibacakan, gak boleh ada satupun dari para jamaah yang tiba-tiba ngomong, ngebanyol, gak boleh. Semua harus diam, semua harus minum. Nggak usah ngomong. Dan ini sempat saya singgung kemarin di episode kemarin ya. Nah, jadi dan siapa di depan Imam Malik itu? Di depan Imam Malik itu ulama-ulama besar, gurunya Imam Bukhari, gurunya Imam Muslim, gurunya para ulama besar. Hisham ini yang waktu itu masih muda, itu langsung masuk ke masjidnya Imam Malik yang sunyi, di mana waktu itu hanya terdengar bunyi hadis saja. Semua diam. Mendengarkan Imam Malik, mendengarkan santrinya Imam Malik yang membacakan hadis. Hisham ini dari ujung masjid bilang begini, Aba Abdillah, kalau pakai bahasa kita, Lek, Malik, kasih aku hadis, bacain hadis. Ya Aba Abdillah hadisna. Kalau bahasa kitanya ya, Lek, bacain hadis, Lek. Ini Imam Malik, kalau ada santrinya yang tiba-tiba teriak begitu, Imam Malik marah besar. Ini tiba-tiba ada anak muda yang tiba-tiba masuk ke masjid, Lek, hadis, bacain, Lek. Nah, di sekitar Imam Malik itu ada sekumpulan, maksudnya kayak asisten, bukan asisten ya, tapi orang-orang di sekitar beliau yang memang kerjaannya jadi orang-orang yang jadi tukang memperbaiki adab jamaah. Seperti contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ada dari sahabat-sahabat yang ngelakuin hal-hal aneh atau ngomongin hal-hal aneh ke Rasulullah. Rasulullah kalau ngomong sendiri ke mereka untuk memperbaiki adab mereka, kan maksudnya kayak kurang baik. Makanya di samping Rasulullah selalu ada Sayyidina Umar. Setiap kali ada sahabat ya, orang Arab Badui atau siapa yang ngomong ke Rasulullah dengan bahasa yang nggak sopan, Sayyidina Umar langsung marah. Tak pentung kau ya. Rasulullah izinkan saya Allah untuk menebas lehernya. Jadi Rasulullah tidak serta-merta langsung negur orang-orang di depannya, tapi Rasulullah punya orang di sampingnya. Sama Imam Malik punya orang di sampingnya yang kerjanya adalah memperbaiki adab-adab para jamaah waktu itu. Nah, orang yang di samping Imam Malik ini langsung berdiri, dipukul itu si Hisham. Dipukul si Hisham. Ketepang. Sampai Hisham tadi tuh nggak bisa ngeliat lagi gitu. Udah gelap pandangannya. Dalam keadaan gelap itu, Hisham tadi tuh kayak bilang ke Imam Malik, Ya Aba Abdillah, wahai Imam Malik, bapak saya ini ya jual rumahnya satu sampai saya datang dari Syam, dari Suriah, dari Syam, wallahu a'lam Syam bagian mana. Saya datang dari Syam ke Madinah pakai duit hasil jual rumah bapak saya ke sini, dan kamu malah menyakitiku. Demi Allah, wahai Malik, kamu tidak akan aku maafkan. Imam Malik paham agama kan? Imam Malik paham agama. Sesuatu berhubungan dengan hak adami, berhubungan dengan manusia, itu tidak akan Allah ampuni, kecuali orang itu yang mengampuninya, orang itu yang memaafkan, ya kan? Imam Malik ini sumpah, dada beliau itu sumpah banget. Ini gimana ya? Aduh, gimana? Jadi didatengin orang tadi. Nah, gimana caranya biar kamu itu maafin saya, nak? Saya hitung tadi itu asisten kamu mukulin saya 14 kali.
Kalau kamu mau maafin saya, bacain saya hadis 14 kali. Jadi kayak Imam Malik pada saat itu terpaksa sekali, di mana beliau itu udah gak mau lagi bacain hadis di depan orang lain. Terpaksa sekali beliau itu membacakan 14 hadis di hadapan Hisham radhiyallahu anhum ajma'in. Kayak bayangin, seorang khalifah gagal dibacakan hadis oleh Imam Malik. Tapi ini seorang pemuda miskin dari tempat yang nan jauh antah berantah di sana dapat hadis dari Imam Malik. Akhirnya pulanglah Hisham kembali ke Syam. Hadatsani Malik, hadatsani Malik, hadatsani Malik. Jadi kayak, kenapa saya cerita ini? Udah dapat berapa menit saya cerita? Wih. Sorry. Udah sampai di situ ya. Cerita selesai ya? Apa perlu saya lanjut? Enggak, udah di sana. Jadi keluar dari konteks. Sampai mana saya tadi? Udah. Hadis mu'anan. Hadis mu'anan adalah hadis yang diriwayatkan menggunakan kata an. An itu artinya apa? Dari. Dalam artian, misalnya nih, kita sebutlah nama. Husain, ini nama saya. Kemudian di sini Ibrahim. Oke, setelah Ibrahim siapa? Yunus. Oke, setelah Yunus Yusuf. Nah, harusnya di sela-sela sini itu kan mungkin terucap apa ya? Haddatsani. Haddatsani. Di sini juga ada haddatsani, ya. Di sini ada juga haddatsani. Atau akhbarani bisa juga. Akhbarani. Atau kita yang terakhir jangan akhbarani, kita pakai lain. Sami'tu. Sami'tu. Nah, haddatsani, apa arti haddatsani? Telah menceritakan kepadaku. Sudah saya bahas tadi. Haddatsani Ibrahim, haddatsani Husain, haddatsani Ibrahim. Ini pakai akhbarani biar kalian dapat semualah. Ini akhbarani ya. Mohon maaf terlalu banyak yang dihapus. Akhbarani, telah memberiku kabar. Akhbarani, telah memberiku kabar. Sami'tu, aku mendengar Yusuf. Nah, semua cara-cara ini kan sudah jelas. Ketika disebutkan haddatsani, berarti hadis tadi itu telah diriwayatkan dengan cara dibacakan, atau dengan ijazah, atau dengan tulisan, atau dengan pendengaran. Itu kan sudah jelas. Tapi hadis ini, hadis mu'an'an ini, itu diriwayatkan nggak jelas. Malah diriwayatkan dengan apa? Diriwayatkan dengan kata an, dari, an, dari, an, dari, an. Apa arti an? Dari Husain, dari Ibrahim, dari Yunus, dari Yusuf. Dari itu apa sih? Kayak, apakah kamu mendengarkan hadis tadi itu dengan cara mendengar? Atau mungkin dengan cara menulis, dengan ijazah, munawalah, dengan arad, atau dengan apa? Nggak jelas. Nah, ketidakjelasan inilah yang menjadi problem sehingga hadis tadi itu dinamai dengan hadis mu'an'an. Apakah hadis mu'an'an ini kemudian sahih? Hadis mu'an'an ini akan selamat, maksudnya bisa diterima hadisnya, yang menggunakan an ini bisa diterima hadisnya apabila telah memenuhi dua syarat. Apabila telah memenuhi dua syarat. Yang pertama, salamatuhu minat tadlis. Yang kedua, thubutu mulaqatihi liman rawa anhu. Baik. Yang pertama, selamatnya hadis mu'an'an dari tadlis. Apa itu tadlis? Nah, untuk poin pertama, silahkan teman-teman kasih space di catatan kalian. Kalian sekarang lagi catat, silakan kosongin dulu space-nya. Kalian kasih space,
Karena penjelasan perihal hadis tadlis yang mudallas ini akan kita bahas di episode setelah episode selanjutnya. Ini hadis mudallas nih. Nah, nanti akan kita bahas di sini, ada episodenya sendiri, oke? Jadi yang pertama akan kita bahas selanjutnya, oke? Nah, yang kedua ini, thubutu mulaqatihi ay mulaqatil mu'an'in, ya, liman rawaha anhu. Maksudnya adalah telah valid, ya, bertemunya seorang mu'an'in, orang yang meriwayatkan hadis itu terhadap orang yang meriwayatkan hadisnya. Jadi, andai kata saya berkata anggap aja nama guru saya Yanto, Yanto, harus ada rekam jejak berdasarkan catatan-catatan sejarah bahwa saya betul-betul pernah berguru dengan Yanto, pernah berjumpa dengan Yanto. Sehingga kalau belum ada catatan perihal bertemunya saya dengan Yanto, maka hadis yang saya riwayatkan tadi itu tidak bisa diterima. Itulah yang maksud dari poin kedua. Baik, langsung lanjut dan kita akhiri. Udah kelamaan cerita saya dari tadi. Hukmuhu, apa hukum hadis mu'an'an? Annahu qad yakunu sahihan. Hadis mu'an'an bisa saja menjadi sahih, wa qad yakunu hasanan, bisa saja menjadi hasan, wa qad yakunu dha'ifan, dan kadang-kadang bisa menjadi dha'if dilihat dari beberapa aspek yang sudah saya sebutkan tadi di sini. Fahimtum? Arju dzalik. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.